Terus ini kembali ke program unggulannya Pak Prabowo sama Gibran ini tentang makan siang gratis nih. Ini kan banyak orang mengatakan akan menghabiskan uang yang sampai ratusan triliun rupiah dan juga apakah ini bisa mengatasi stunting gitu barangkali? Begini, satu di antara 3 program negara dimanapun negara di dunia ini, satu adalah health for all. Kesehatan untuk semuanya. Itu menjadi komitmen presiden di mana saja. Yang kedua adalah education for all. Pendidikan untuk seluruhnya. Yang ketiga adalah food for all. Makanan pokok itu adalah untuk semuanya. Nah, karena itu prinsip seorang pemimpin dalam pandangan saya, maaf Mas Edi ya, saya Muslim, tasarruful imam ala ra'iyah mantuntum bil maslahah. Kebijakan atas seorang pemimpin kepada yang dipimpin ra'iyah, masyarakat rakyat, maka dia harus kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan. Lah kesejahteraan yang utama itu adalah urusan makan. Nah, dengan demikian saya ingin menyebut bahwa program memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah oleh Pak Prabowo Mas Gibran ini dengan segala hormat itu program yang sangat islami. Karena memang tugas pokok itu adalah wa'at amominju, memberikan makan bagi orang yang lapar. Ya, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman bagi orang yang takut. Nah, jadi Pak Prabowo mempunyai 2 itu. Satu, programnya memberi makan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Yang kedua, dengan segala hormat, beliau adalah TNI Polri yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Jadi dengan demikian, program memberi makan ini adalah program yang sangat baik, humanis, dan memberikan nilai nilai kemanusiaan dan untuk menunjukkan kesejahteraan itu. Kalau Mas Edi tadi mengatakan anggarannya dari mana? Ini kan orang mengatakan belum pasti jadi presiden kalau sudah akan dibahas. Loh, mekanisme pembahasan APBN itu tidak dimulai serta-merta 2025 baru dibahas 2025, tidak. 2025 dibahas di tahun 2024 yang beliau asumsi pokoknya kan akan menjadi presiden. Jadi proses penganggarannya juga sudah harus dimulai dari sekarang. Satu. Yang kedua, ini adalah pemilihan presiden langsung, direct presidential election, di mana program dari presiden, program dan janji kampanyenya akan menjadi program negara. Lah, program negara harus diabsorb, diserap di dalam mekanisme anggaran. Jadi pada tempatnya kalau anggaran dalam program memberikan makan anak-anak sekolah itu dianggarkan melalui APBN. Katakan 400 triliun. Kemampuan negara kita di angka hampir 3.000 triliun APBN kita setiap tahun. Maka dengan demikian adalah wajar dan bisa dilakukan anggaran untuk program memberi makan anak-anak sekolah. Jadi bukan nanti malah menjadi beban APBN kita ya? APBN itu akan ada 3 program ya. Ya, program rutin, anggaran untuk gaji, ya. Program untuk membangun jalan dan sebagainya, infrastruktur. Ya, kemudian itu tadi anggaran rutin, anggaran pembangunan. Yang ketiga, ada namanya program yang itu namanya program kemanusiaan, bansos. Dan itulah wujud dari negara welfare state. Indonesia itu adalah welfare state, negara kesejahteraan. Apa salahnya presiden memberi makan pada anak-anak sekolah yang itu yang akan menjadi calon-calon pemimpin negeri ini karena smartnya, IQ-nya tinggi yang akan menjadi pemimpin yang menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dan ini harus dimulai dan oleh Pak Prabowo akan dimulai.
Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, Prof. insya Allah. Nah, cuman masalah ini kan banyak juga yang protes masalah sekarang kan program ini diambil dari dananya dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Ini gimana menurut Prof? Semua sedang dalam simulasi. Ya, simulasinya itu adalah ini harus tetap menjadi bagian dari pos pendidikan dan bantuan sosial. Oke ya, itu intinya itu. Apakah nanti sumbernya dari mana? Pasti ada postur APBN-nya akan terlihat nanti. Barangkali bisa dari CSR perusahaan-perusahaan, barangkali juga mungkin. Itu bisa dalam arti di lapangan. Tapi untuk mengokohkan dan meyakinkan bahwa program ini harus menjadi program negara harus APBN dong. Ya. Jadi tetap harus APBN. Kemampuannya berapa? Tentu posturnya akan dilihat antara penerimaan negara di satu sisi dengan pengeluaran di sisi yang lain yang ada pos namanya memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah. Dan ini dijalankan oleh banyak negara di dunia ini karena apapun the advantage on the future of the future ya satu negara itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia adalah investasi, human investation untuk melihat Indonesia ke depan. Jadi Pak Prabowo sangat yakin dan ini sangat sadar ini loh kalau mau menjadi negara Indonesia maju, kalau mau menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045, siapkan anak-anak mudanya itu. Yang berkualitas, yang berkualitas, prestasinya tinggi, IQ-nya tinggi, kebangsaannya tinggi ya, dan mempunyai juga yang penting karakternya yang baik ya. Ya, karena character and national building itu penting. Apa artinya negara maju kalau karakter nasionalnya kita sebagai negara Pancasila itu luntur karena perubahan, karena perkembangan kemajuan? Enggak. Indonesia maju, hebat, tapi berbasis pada Indonesian culture, kultur Indonesia, dan yang kedua adalah ideologi negara Pancasila harus kuat.